warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulia Rahmawati dari SMA Negeri 1 Ambunten, Sumeneb. Saya akan mendongengkan kisah Rangga Gading dari Jawa Timur. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading. Ia sangat sakti, namun sayangnya kesaktian yang ia punya selalu disalahgunakan dengan cara merampok dan juga mencuri. Rangga Gading adalah pencuri yang lihai. Ia tak pernah tertangkap. Kesaktian yang ia punya dapat merubahnya menjadi apapun yang dia inginkan. Ia bisa berubah menjadi pohon, menjadi batu, menjadi tanah, menjadi air, dan menjadi seekor kucing. Pada suatu hari, Rangga Gading mencuri 5 ekor kerbau. Ia sengaja melakukan pencurian itu pada siang hari untuk memamerkan kesaktiannya. Para warga yang mengetahui kerbau-kerbaunya dicuri segera berkumpul dan beramai-ramai mencari tahu siapa pencurinya. Salah satu warga di belakang berteriak, "Wah, tidak, kerbau-kerbau kita telah dicuri. Siapa ya pencurinya?" Dan warga lain menyahut, "Mungkin dengan kita mengikuti jejak kaki kerbau ini, kita bisa tahu siapa dan di mana pencurinya." Rangga Gading yang melihat para warga kesusahan kehilangan kerbau-kerbaunya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ternyata mudah sekali ya mendapatkan kerbau ini. Mereka tidak akan bisa menemukanku. Dan seketika muncul ide di benak Rangga Gading. Mungkin dengan mengubah kaki kerbau ini menjadi terbalik, para warga tidak akan menemukanku. Di perjalanan, para warga semakin jauh dari para kerbau karena jejak kaki kerbau terbalik arah. Dan warga mengeluh, "Kita sudah sejauh ini mengikuti jejak kaki kerbau, tapi kita tidak menemukannya. Mungkin dengan kita menunggunya di pasar, siapa tahu pencuri itu menjualnya di sana." Sehingga para warga bergegas pergi ke pasar karena mengira bahwa pencurinya akan menjual kerbau itu di pasar. Dasar Rangga Gading tak mau kalah, Rangga Gading memiliki ide baru untuk mengerjai para warga. Rangga Gading mengubah tanduk kerbau menjadi terbalik dan warna kerbau dirubah menjadi warna putih. Dan Rangga Gading berkata, "Agar warga tidak bisa menemukanku, maka kurubah saja tanduk kerbau ini menjadi terbalik dan kerbau ini menjadi warna putih." Setelah tiba di pasar, warga tidak menemukan keberadaan Rangga Gading beserta kerbaunya. Dan terloloslah Rangga Gading dari kejaran para warga. Hingga pada suatu hari, Rangga Gading mendengar sebuah kabar bahwa terdapat desa keramat yang di bawahnya ada banyak sekali emas. Desa itu adalah Desa Karangmunggar yang dijaga oleh para pengawal negara dan para tetua kampung. Rangga Gading yang mendengar berita tersebut tergiur ingin memilikinya. Ia berkata, "Wah, rasanya ingin sekali aku memiliki emas itu." Dan Rangga Gading segera naik ke atas pohon kelapa. Setelah sampainya di atas pohon kelapa, Rangga Gading melepaskan selembar pelepah pohon. Dengan kesaktiannya,
selembar pelepah pohon bisa terbang dan melayang menuju desa Karangmunggal. Setelah tiba di desa Karangmunggal, Rangga Gading berubah menjadi seekor kucing. Para pengawal dan para tetua tertipu akan keberadaan Rangga Gading. Kucing jelmaan Rangga Gading tenang-tenang saja menggaruki tanah dan memasukkan emas ke dalam kantong yang dibawanya. Setelah kantong terisi penuh, Rangga Gading segera kembali ke tempat persembunyiannya. Di sepanjang perjalanan, Rangga Gading merasa lelah dan ia beristirahat. Ia mulai mengambil segenggam emas dan mulai merasa sombong dan juga menang. Apakah sombong itu baik, teman-teman? Iya. Setelah itu, Rangga Gading segera membuka bajunya dan mandi di tepi telaga. Ia tak sadar bahwa gerak-geriknya diperhatikan oleh sang kakek sakti. Kakek sakti yang mengetahui kesaktian Rangga Gading digunakan untuk hal-hal yang tidak baik sangat menyayangkan dan bermaksud ingin mengubah Rangga Gading menjadi lebih baik. Setelah Rangga Gading mengetahui bahwa ada kakek sakti yang berdiri di tepi telaga, ia terkejut. Kakek sakti itu wajahnya cerah, menggunakan sorban putih dan serba baju putih. Kakek sakti berkata, "Wahai Rangga Gading, apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau melakukan perbuatan tercela?" Rangga Gading menjawab, "Siapa kau, kakek tua? Mengapa kau tahu namaku? Apa kau tidak tahu bahwa aku ini sakti?" Sang kakek sakti menjawab, "Wahai anak muda, aku tahu kau ini sakti. Maka dari itu aku bertanya, apa yang kau lakukan di sini?" Rangga Gading menjawab, "Pergilah orang tua, jangan ganggu aku, atau aku akan..." Sebelum melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba Rangga Gading jatuh terkulai ke tanah. Dan ia sadar bahwa hal tersebut adalah perlakuan dari sang kakek sakti. Rangga Gading meminta ampun kepada sang kakek sakti. "Ampun kakek, ampun, tubuhku terasa sakit dan lemas tak berdaya." Dan Rangga Gading meminta pertolongan. "Baiklah kek, aku akan bertobat dan berubah menjadi muridmu." Akhirnya sang kakek sakti menyetujui permintaannya. "Baiklah, aku akan mengambil permintaanmu dan melepaskan mantraku." Dan tubuh Rangga Gading berubah seperti sedia kala. Sang kakek berkata, "Ayolah, sekarang ikut aku." Dengan patuh Rangga Gading mengikuti sang kakek ke perguruan. Perguruan tersebut adalah milik sang kakek sakti. Di sanalah Rangga Gading berubah menjadi orang baik dan melakukan kesaktiannya untuk hal-hal yang baik dan menolong orang di sekitarnya. Kakek sakti yang mengetahui bahwa perubahan Rangga Gading berubah menjadi baik sangat senang, dan ia memiliki satu permintaan. Kakek sakti berkata, "Wahai Rangga Gading, kini kau telah berubah menjadi baik. Maka dari itulah kau yang akan memimpin perguruan ini setelah aku tiada nanti." Rangga Gading berkata, "Baiklah kek, aku akan menuruti permintaanmu." Dan setelah itu kakek sakti meninggal dunia. Hingga Rangga Gadinglah yang memimpin perguruan tersebut, dan banyak sekali murid selalu bertambah. Dan akhirnya Rangga Gading dikenal sebagai orang yang sakti dan baik hati. Demikianlah cerita Rangga Gading dari Jawa Timur, seorang pemuda sakti yang berubah menjadi baik karena bertemu sang kakek sakti. Pesan moral yang dapat disampaikan, gunakanlah ilmumu untuk hal-hal yang bermanfaat, maka
orang lain akan menghargaimu dan menjadikanmu orang yang bahagia dan tenang. Terima kasih, sampai jumpa.